Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Saya mahasiswa semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamda. Nah, perkenalkan di samping saya ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri Cinangka 2. Namanya Ibu Idawati SPG. Sehat Ibu? Dah. Oke, tujuan saya ke sini adalah mewawancara Ibu perihal tentang bagaimana sih lapangan persekolahan itu, di mana hasil wawancara ini untuk memenuhi mata kuliah perkenalan lapangan sekolahan 1 atau PLT 1. Nah, lanjut. Sekarang saya akan bertanya, apa saja kebiasaan atau rutinitas yang ada di sekolah ini? Biasanya kan belajar formal nih, selain belajar formal itu apa aja sih yang ada di sekolah? Untuk kebiasaan-kebiasaan baik yang kami lakukan di Sekolah SD Negeri Cinangka 2, kami tidak lepas dari yang disebut dengan PPK, Pendidikan Penguatan Karakter. Nah, pendidikan penguatan karakter tersebut meliputi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus ditanamkan kepada anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang pertama, kebiasaan kami adalah setiap hari Senin kami melaksanakan upacara bendera ditambah dengan kegiatan-kegiatan Hari Besar Nasional seperti 17 Agustus setiap tahunnya. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang baik, karena memang kami adalah mayoritas anak-anak kami adalah Muslim, maka pembiasaan kami adalah sholat duha. Diawali sebelum anak masuk ke sekolah itu, masuk ke kelas terutama, berbaris, ya kan? Kemudian untuk menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian setelah anak-anak masuk ke dalam kelas, itu selalu dilaksanakan dengan pembiasaan-pembiasaan baik seperti berdoa. Ya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian untuk ketika anak istirahat, kami dari pihak sekolah bersama guru-guru itu selalu menitipkan kepada anak-anak untuk membawa bekal makanan dari rumah. Dengan tujuan apa? Agar anak-anak kami itu tidak jajan sembarangan. Karena kita tahu saat ini yang namanya jajanan anak-anak itu kita tidak bisa menjamin kesehatannya dari higienisnya dan sebagainya. Tapi ketika anak itu membawa makanan dari rumah, maka secara mutu barangkali itu secara kualitas itu bisa kita pertanggungjawabkan, dan tentunya pembiasaan-pembiasaan seperti itu sudah berlangsung sejak selama di sekolah ini. Nah, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang lainnya seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu wajib dan sebagainya, dengan tujuan agar anak-anak kita ini mengerti akan sejarah, mengerti akan perjuangan, dan mengerti akan tanggung jawab seperti itu. Nah, selanjutnya karakter peserta didik secara umum agar bisa diterima di sekolah ini tuh seperti apa sih? Ya, terima kasih. Untuk karakter anak-anak secara umum yang diterima di sekolah kami itu, satu, tentunya berakhlak baik. Karena tanpa akhlak yang baik, kami tentunya dari pimpinan dan guru-guru tentunya agak merasa berat. Nah, untuk menentukan akhlak yang baik tersebut, maka kami pada saat awal tahun ajaran baru atau pada saat PPDB tersebut, kami mensosialisasikan kepada orang tua murid agar anak-anak itu selain tugas kami di sekolah memberikan tanggung jawab yang baik, tentu tanpa orang tua kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa program yang baik, tanpa tujuan yang baik, tanpa kerjasama yang baik, tidak akan berhasil dengan baik. Jadi secara umum karakteristik di SD Negeri Cinangka 2 ini, yang pertama adalah anak-anak harus memiliki sikap yang baik. Nah, selanjutnya boleh sebutkan Bu struktur organisasi dan tata kerjanya mulai dari kepala sekolah hingga penjaga sekolahnya. Ya, terima kasih. Untuk struktur organisasi di SD Negeri Cinangka 2 ini, yang pertama adalah hierarki, baik itu secara vertikal ataupun horizontal. Untuk vertikal, tanggung jawab kepala sekolah itu selalu berkoordinasi dengan dinas, ya, dengan organisasi K3S, itu dengan tujuan apa? Agar informasi-informasi pendidikan yang kita terima dari dinas pendidikan itu bisa diserap dan nanti akan kami sosialisasikan lagi kepada guru. Kemudian untuk Bapak dan Ibu guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tentu memiliki tanggung jawab juga. Nah, untuk kerjanya barangkali ya secara khusus memang mereka kan memegang kelas. Kemudian yang kedua, mereka harus bertanggung jawab di dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, kemudian dari tanggung jawab sebagai wali kelas itu dan dalam proses pembelajaran, tentunya Bapak dan Ibu guru itu sudah menyiapkan seperangkat pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak hari
hari itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketercapaian daripada hasil pendidikan yang dituangkan di dalam RPP tersebut. Nah, kemudian untuk guru agama. Nah, untuk guru agama memang rombel kita ini 14, alhamdulillah cukup banyak gitu kan. Nah, ini juga tanggung jawab dari guru agama. Nah, tanggung jawab beliau adalah ya satu, memegang pelajaran agama tentunya, kemudian pembiasaan yang baik tadi itu disampaikan, disosialisasikan kepada guru-guru, kemudian pembiasaan sholat duha, kemudian sholat berjamaah, itu bagian daripada guru agama. Kemudian untuk guru bahasa Sunda. Nah, untuk guru bahasa Sunda, karena memang mau tidak mau, walaupun SD Negeri Cinangka 2 ini berdampingan dengan Tangsel gitu kan ya, dan kita memang bahasa Sunda ini tidak bisa dilepaskan karena kita masuk ke wilayah Jawa Barat, sehingga untuk guru bahasa Sunda itu tetap dibutuhkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penjaga sekolah laki-laki, itu berfungsi membersihkan ya sekolah gitu kan. Kemudian memperhatikan anak-anak yang keluar masuk sampai batas yang telah ditentukan, dan kemudian kalau ada tugas dari ibu untuk berangkat mengantar surat atau mengambil surat dan sebagainya, itu fungsi dari penjaga sekolah kami. Kemudian ada lagi pembantu di bagian belakang ya, maksudnya belakang itu dapur, itu perempuan ya, beliau tugasnya bersih-bersih ruang guru, ruang kepala sekolah, bahkan menyapu halaman dan sebagainya, ditambah plus dengan masak air dan sebagainya, itu tugas dan fungsi mereka masing-masing. Dan kemudian perlu ibu tambahkan juga untuk struktur organisasi dari Cinangka 2, kami tetap menambahkan ada satu yang disebut dengan lembaga komite ya, komite sekolah. Nah, komite sekolah ini berfungsi sebagai jalur penengah ya antara sekolah dengan masyarakat, sehingga program-program yang kami tuangkan di dalam tahunan kami sampaikan dulu kepada komite sekolah, nanti komite sekolah menyampaikan kepada orang tua siswa. Nah, itulah struktur organisasi di SD Negeri Cinangka 2. Nah, apakah di sekolah ini mempunyai peraturan, dan peraturan tersebut biasanya itu dibuat setiap pergantian tahun ajaran baru atau memang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya? Ya. Untuk peraturan atau tata tertib itu tetap kami buat. Kami biasanya membuat dalam 1 tahun, tapi tetap kami mengevaluasi. Artinya ketika tata tertib tersebut masih layak untuk digunakan dengan hasil kesepakatan guru-guru dan sebagainya, itu tetap kami pertahankan. Tetapi ketika sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, maka tata tertib tersebut kita hilangkan, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan sekarang ini. Nah, untuk tata tertib kami banyak ya. Satu, tata tertib untuk antar jemput, tata tertib siswa, tata tertib guru, tata tertib penjaga, tata tertib kelas. Jadi tata tertib kelas juga kami ada, insya Allah. Nah, jika ada siswa atau guru yang melanggar peraturan tersebut, adakah kayak pembelajaran yang bisa mereka ambil gitu atau sebagainya? Ya, terima kasih. Jika ada guru atau siswa yang melanggar dari peraturan tersebut, karena kami sudah membuat tata tertib tadi, tentu ibu sebagai pimpinan tidak lepas dari tanggung jawab. Artinya masukan yang dilakukan oleh guru, umpamanya mereka melakukan kesalahan, katakanlah lambat, ya kan, sedangkan siswa sudah siap untuk masuk, maka ibu sebagai pimpinan satu akan memanggil, bertanya apa alasan beliau, apa alasan guru kami itu tidak datang terlambat, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada guru yang terlambat, maka ibu sebagai pimpinan itu harus ada tugas guru piket namanya, sehingga mengantisipasi guru yang datang lambat tadi. Jadi intinya ketika ada guru yang lambat, ibu sebagai pimpinan tetap memberikan sanksi pemanggilan. Kemudian ibu juga punya yang disebut dengan buku catatan merah, itu untuk guru. Nah, ketika beliau sudah 3 kali melakukan keterlambatan dan kedisiplinan yang tidak baik tersebut, maka kami akan mengeluarkan yang namanya surat peringatan, seperti itu. Nah, untuk siswa, ya siswa juga sama. Kalau siswa lebih ibu tekankan kepada bapak dan ibu guru. Kenapa? Karena itu tidak terjun langsung untuk menangani anak-anak, sehingga ketika anak memiliki kesalahan, maka yang berwenang sepenuhnya adalah guru kelas. Adakah Bu di sekolah ini kegiatan rutin seperti upacara? Nah, biasanya upacara itu dilakukannya setiap hari Senin atau ada upacara-upacara tertentu, dan biasanya kelas berapa aja nih sebagai petugasnya, atau nih pembinanya selalu ibu atau bergilir dengan guru lain? Terima kasih. Untuk pembiasaan upacara bendera, kami tetap yang dari awal tadi ibu sampaikan, itu termasuk pendidikan penguatan karakter ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kami juga ada kegiatan yang namanya ekskul, yaitu ekskul paskibra ya. Ya, kemudian dari pelaksananya adalah pelaksana kelas apa.
Tetapi anak-anak yang kelas rendah itu ketika ada kakaknya yang ikut latihan, mereka memperhatikan juga ketika ada jam kosong atau jam istirahat dan sebagainya. Nah, untuk pembinanya, ketika ibu membuat jadwal, jadi jadwal minggu ini ya, katakanlah sekarang bulan Agustus. Nah, karena memang kita masa pandemi corona ini tidak dilaksanakan, tapi yang lalu atau yang akan datang barangkali ibu tetap membagi tugas. Itu biasanya kepala sekolah, guru kelas 6A, 6B, 6C, terus begitu bergantian sampai dengan kelas 5A. Nah, kegiatan rutin selanjutnya itu pasti adanya rapat. Nah, biasanya tuh rapat itu ada rapat apa aja dan biasanya membahas tentang apa aja. Ya, terima kasih. Rapat itu ibu bagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama ada briefing. Briefing itu artinya ketika ibu menyampaikan, ibu mengikuti rapat dinas di organisasi atau di K3S, maka esoknya ibu akan briefing, menyampaikan informasi yang harus ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kami melakukan yang disebut dengan rapat mingguan. Dengan tujuan apa? Kami mengevaluasi dari tiap-tiap kelas apa itu kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran dalam 1 minggu. Nah, ketika ada guru-guru yang merasa kesulitan, maka dituangkan pada saat rapat tersebut. Kalau dari teman sebaya mereka ada yang bisa memberikan jawaban, amat dianjurkan. Tetapi ketika nanti tidak ada solusi yang mempan, maka itu adalah menjadi tanggung jawab ibu. Itu untuk rapat mingguan. Dan yang terakhir adalah rapat bulanan. Rapat bulanan itu setiap akhir bulan kami lakukan. Kemudian ada juga ya di awal tahun rapat PPDB, kemudian di akhir semester 2 itu ada rapat kenaikan kelas, ada rapat kelulusan juga, seperti itu. Nah, kegiatan selanjutnya tuh pasti ada yang namanya briefing. Biasanya tuh di sekolah ini melakukan briefing kah setiap sebelum pelajaran dimulai atau ada kegiatan tertentu? Ya. Kalau untuk briefing biasanya ibu lakukan 2 kali, yaitu setiap hari Senin. Jadi setelah anak-anak upacara, anak-anak istirahat sebentar, ibu minimal 10-15 menit mengadakan briefing itu untuk hari Senin. Nah, kemudian yang kedua setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat juga seperti itu untuk pelaksanaan briefing di sekolah. Nah, selanjutnya kan selain belajar formal, sekolah ini pasti menyediakan belajar ekstrakurikuler. Nah, di sekolah ini tuh ada kegiatan ekstrakurikuler apa aja dan biasanya di kegiatan itu apa aja? Ya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Cinangka 2 ini terdiri satu yang ibu sebutkan tadi adalah Paskibra. Kemudian yang kedua adalah seni suara dan seni tari. Yang ketiga karate. Yang keempat pencaksilat, dan yang kelima adalah eksul dari keagamaan. Sehingga pelaksanaan itu memang sudah terjadwal ya, nanti jadwalnya kalau ada waktu bisa dilihat seperti itu. Nah, untuk pesertanya dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut, kalau untuk kelas 1 barangkali seni tari atau karate atau pencaksilat dan sebagainya. Tapi kalau untuk paskibra biasanya anak-anak yang berminat. Dan untuk olahraga ya tentunya kami mendorong anak-anak agar menyukai, menyenangi dari apa yang tertuang di kegiatan ekskul tersebut seperti itu. Nah, selain belajar formal, ekstrakurikuler, pasti kan ada yang namanya tuh melengkapi itu semua, ada yang namanya kurikuler atau kegiatan yang menyokong kegiatan tersebut kan, seperti ada kunjungan museum atau belajar di luar. Biasanya di sekolah ini tuh mengadakannya seperti apa? Terima kasih. Untuk kegiatan kurikuler, kami memang memiliki program. Itu programnya 2 tahun sekali. Nah, kebetulan harusnya kemarin nih di 2019 di Oktober, tapi karena memang masa pandemi akhirnya kami tunda, dan insya Allah di Maret 2021 baru kami laksanakan lagi. Jadi untuk kegiatan kurikuler tersebut, program yang pertama adalah outing class. Outing class itu kami laksanakan 2 tahun sekali. Nah, kemudian yang kedua, untuk melihat dari karakteristik anak, kemudian kemampuan pengetahuannya, keterampilannya, dan leadership anak-anak tersebut, maka setiap jeda tengah semester kami yang ada satu kegiatan, ya, kegiatan untuk melihat anak-anak tersebut di dalam penyerapan daripada pengetahuan keterampilan anak-anak tersebut. Jadi setiap jeda semester itu kami akan melakukan seperti itu. Itu disebutnya dengan kids trainer, ya, kids trainer. Nah, adakah praktik-praktik atau pembiasaan baik atau pembiasaan positif yang ada di sekolah ini? Biasanya tuh seperti apa? Ya.
Pembiasaan baik tadi ya barangkali di awal sudah Ibu sebutkan ya, seperti sholat duha bersama gitu kan, kemudian doa bersama, nah kemudian upacara dan sebagainya, salam senyum sapa. Jadi ketika anak itu datang sampai ke pintu gerbang itu udah sambut oleh bapak dan ibu guru. Nah maka 5S tersebut, salam senyum sapa sopan dan santun, itu menjadi ciri khusus daripada sekolah kami, khususnya SD Negeri Cinangka 2 seperti itu. Nah, yang terakhir nih, adakah pesan-pesan atau wejangan untuk kita nih mahasiswa, Ya. baik calon kita sebagai calon seorang guru gitu, untuk menjadi pendidik yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang? Ya, terima kasih Adik Anggi. Pesan Ibu yang pertama, raih cita-cita. Kalau saat ini Adik Anggi sudah memiliki cita-cita yang hampir menjurus ke dunia pendidikan, jangan tanggung-tanggung, dalami dunia pendidikan. Kalau memang jurusannya SD, pahami dari jenjang SD, psikologi anaknya bagaimana, penilaian terhadap anak bagaimana, itu mulai dipelajari seperti itu. Nah kemudian yang kedua, karena memang basic kita sekarang sudah hampir menjurus ke dunia pendidikan, maka Anggi harus sering berkoordinasi, bermasyarakat dengan khususnya Bapak dan Ibu guru. Barangkali kalau tidak jauh ya yang terdekat gitu kan, siapa guru yang terdekat di lingkungan Anggi seperti itu bisa sharing, bisa saja dengan kakak kalau memang kakaknya guru, bisa saja dengan ibu kalau ibunya guru, atau bisa juga dengan saudara dan sebagainya. Itu banyak cara seperti itu. Dan yang paling akhir, pesan Ibu kepada Adik Anggi, jangan putus di tengah jalan ya. Kan kita banyak nih tahu kan, banyak mahasiswa yang ketika sudah 5 semester, 6 semester terpengaruh dengan pacar, terpengaruh dengan teman dan sebagainya, sehingga tidak tuntas. Sayang, jadi kita sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan tenaga, sudah biaya. Maka harapan Ibu, yang khususnya kepada Adik Anggi tadi, tetap kalau bisa lulus tepat waktu, kejar cita-cita, dan bergaulah dengan orang-orang yang baik. Karena dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Itu pesan Ibu. Terima kasih Ibu Ya, atas sama-sama. waktunya. Sekian dari video hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Bagi kalian para calon mahasiswa yang masih bingung mau kuliah di mana, terutama pendidikan guru sekolah dasar, kalian bisa cek di Instagramnya FKIP Uhamka untuk lebih jelasnya, dan masih banyak loh jurusan lainnya. Jangan lupa untuk follow Instagram aku ya di sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya SDN Negeri Cinangka 2 di sini.